SCP-173 ini adalah salah satu anomali paling ikonik yang pernah ada di organisasi SCP. Selebriti lokasi 19 yang mematahkan leher ini dikenal dan ditakuti oleh semua orang yang bekerja di organisasi sejak ditahan pada tahun 1993. Tangannya yang bundar, beton secara metaforis, dan secara harfiah berlumuran darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi keanehan yang sebagian besar tidak bergerak ini tidak selalu menjadi penghuni lokasi 19. Dan kisah tentang bagaimana tepatnya itu berakhir di sana dan yang lebih penting mengapa jauh lebih konyol, gila, dan benar-benar menakutkan daripada yang pernah kamu bayangkan. Jadi bersiaplah para penggemar SCP. Ini adalah kisah dramatis tentang bagaimana karya seni modern yang membunuh ini berakhir di lokasi penahanan terbesar organisasi SCP. Untuk memberi gambaran tentang betapa anehnya cerita ini, kita harus melompat ke tahun 2045. Kami tahu apa yang kamu pikirkan. Bukankah ini sebuah prequel? Bagaimana itu bisa terjadi di masa depan? Tenang saja, semuanya akan masuk akal pada akhirnya. Lokasi 91 adalah tempat kami melangsungkan adegan ini di bawah pengawasan Direktur Lokasi Dr. James Long, seorang peneliti senior dengan izin keamanan tingkat 4 tertinggi kedua di organisasi. Dr. Long telah memberikan pengabdian dan keahliannya selama puluhan tahun kepada organisasi. Dia adalah orang yang bangga yang menggunakan hidupnya untuk melayani tujuan penahanan sebagai lencana kehormatan. Setelah bertahun-tahun menghindari kematian saat meneliti beberapa anomali paling berbahaya di lokasi 91, dia telah naik pangkat menjadi Direktur Lokasi yang merupakan puncak dari pencapaian pekerjaannya. Dan dalam posisi kekuasaannya yang baru, dia hanya membuktikan dirinya lebih jauh, operasional yang disiplin, dan mengurangi jumlah kelolosan tahanan di seluruh bagian. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Dr. Long tidak terlalu berbakat dalam pekerjaannya. Itulah sebabnya dia sangat bingung ketika dia menerima email dari Alexandra Nalla, asisten administrasi yang bekerja langsung untuk Dewan O5. Itu adalah jenis email yang tidak pernah ingin diterima oleh Direktur Lokasi. Dr. Long diberitahu bahwa tanpa masukan atau kelalaian darinya, sebagian besar anomali lokasi 91 akan dibawa ke lokasi yang dirahasiakan untuk penahanan lebih aman. Daftar tersebut berisi hampir semua tahanan yang terdapat di lokasi tersebut, termasuk tentu saja SCP-173. Anomali khusus ini telah ditahan di lokasi selama 37 tahun setelah dikirim ke sana pada tahun 2008. Dr. Long telah menemukan metode yang sempurna untuk meminimalkan kelolosan tahanan pada waktu itu, menciptakan sistem sprinkler di dalam ruangan yang membersihkan produk limbah yang dihasilkan oleh 173, mengurangi kebutuhan akan kontak manusia yang beresiko. Tapi itu tidak masalah. Terlepas dari kesetiaan dan efisiensi Dr. Long dalam melayani organisasi SCP, keputusan telah dibuat tanpa ada kesempatan untuk mengubahnya. Menurut Nalla, mosi untuk memindahkan sebagian besar anomali lokasi 91 telah mendapatkan persetujuan bulat dari Dewan O5, dan operasi untuk pemindahan tersebut akan dikomandoi oleh Departemen Urusan Ekstra Universal yang dipimpin oleh agen senior Swen Kish. Dr. Long kesal sekaligus bingung. Dia menghasilkan beberapa hasil terbaik di seluruh organisasi. Jadi mengapa mereka mengambil semua anomalinya? Apakah seseorang di Dewan O5 mengeluarkannya? Dr. Long menjawab Nalla, menanyakan mengingat seberapa parah operasi relokasi itu, apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang kemana anomali dipindahkan dan mengapa. Dia merasa bahwa paling tidak dia dihutangi beberapa jawaban atas hal ini. Nalla dan atasannya tidak merasakan hal yang sama. Dia menjawab bahwa Dr. Long sayangnya tidak memiliki izin untuk mengetahui rincian operasi apapun. Informasi ini disediakan untuk mereka yang memiliki izin tingkat 5 dan anggota Departemen Ekstra Universal. Yang perlu dilakukan Dr. Long hanyalah menyingkir dan semuanya akan diurus untuknya. Tapi itu tidak cukup bagi Dr. Long. Dia perlu tahu lebih banyak. Dia perlu memahami mengapa keputusan yang tampaknya random ini dibuat. Menyadari bahwa Nalla dan Dewan O5 adalah jalan buntu menyangkut informasi, dia malah mencoba hal terbaik berikutnya. Agen senior Swen Kish, anggota Departemen Urusan Ekstra Universal yang mempelopori misi relokasi. Dr. Long memohon kepada agen untuk memberinya informasi tambahan tentang kemana semua anomali lokasi 91 dipindahkan dan mengapa mereka dipindahkan. Bisa ditebak, sekali lagi itu jalan buntu. Diberitahu bahwa informasi apapun mengenai proyek itu di atas tingkat izinnya. Dalam sebuah langkah yang tampaknya sangat dengki, agen Kish pamit dengan mengatakan bahwa dia berharap untuk bertemu Dr. Long di lokasi 91. Dan tidak lama setelah itu dia melakukannya. Agen Kish bersama sejumlah besar agen dan anggota gugus tugas dari Departemen Ekstra U tiba di lokasi membawa peralatan penahanan yang canggih. Dr. Long yang putus asa tidak dapat mengumpulkan informasi lebih lanjut dari pengalaman ini. Agen Ekstra U sangat efisien mentransfer sebagian besar anomali ke dalam penahanan sementara dan memindahkannya keluar lokasi dalam beberapa jam. Pada saat mereka selesai, Dr. Long dan stafnya ditinggalkan dengan salah satu lokasi penahanan yang paling sepi dan kosong di buku-buku organisasi. Inilah Dr. Long. Dengan pengabdian
kemudian puluhan tahun dan menaiki tangga organisasi hanya untuk ditinggalkan sebagai babysitter yang dimuliakan untuk beberapa item anomali berprioritas rendah. Semuanya terasa seperti lelucon yang kejam. Setelah beberapa hari tidak terjadi apa-apa di lokasi 91 yang sekarang luar biasa standar, Dr. Long yang bosan menghubungi temannya, peneliti Nurul Syafika binti Ahmad Ibrahim, yang dia panggil dengan nama Syak untuk melampiaskan kekesalannya. Dia berbagi simpatinya untuk kondisi kerjanya yang tiba-tiba jauh lebih tidak menyenangkan, tapi mengatakan bahwa setidaknya pekerjaan itu seharusnya tidak terlalu mematikan sekarang. Syak belum mengetahuinya, tapi dalam hal ini dia salah besar. Dr. Long berbagi teorinya bahwa mungkin beberapa lokasi sedang dikonsolidasikan, sehingga organisasi dapat menghemat uang, dan ini akan menyebabkan PHK. Syak pada dasarnya mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu khawatir. Kenyataannya adalah bahwa Dr. Long punya alasan yang sangat bagus untuk khawatir. Masalahnya adalah dia tidak mengkhawatirkan hal yang benar. Di area penahanan organisasi 179, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Seperti biasa, penjaga yang ditempatkan di sekitar SCP-2317, sebuah pintu tua yang berisi portal ke dunia lain, menunggu. Sementara staf organisasi dan tingkat D melakukan ritual prosedur 220 kalabasa standar di dalamnya. Mereka berurusan dengan salah satu anomali paling berbahaya di seluruh alam semesta. Tapi bahkan kemudian, setelah puluhan tahun bekerja, seseorang dapat menjadi mati rasa terhadap hal-hal seperti itu. Tiba-tiba, tanpa peringatan, pintu terbuka dan seorang peneliti organisasi yang ketakutan terjatuh. Terengah-engah matanya melotot ketakutan. Dia meneriakkan kata-kata yang sudah lama diharapkan tidak akan pernah diucapkan seumur hidupnya atau bahkan anak-anaknya. Itu terjadi. Rantai telah putus. Si pemakan bebas. Sirene berbunyi dan peringatan menyebar di seluruh basis data organisasi. SCP-2317 bebas. SCP-2317K pemakan dunia bebas. Jika makhluk itu lolos dari area 179, skenario akhir dunia tingkat XK pada dasarnya dijamin. Jadi semua upaya akan dihasilkan untuk memastikan bahwa makhluk itu tidak melarikan diri dengan cara apapun dan benar-benar tidak ada toleransi. Pintu kayu tua SCP-2317 rusak saat tangan bersisik besar muncul dan mencakar gelombang kehancuran melalui ruang penahanan. Penjaga dikirim dalam jumlah ratusan dengan persenjataan berat untuk mengulur waktu, menembak saat pemakan binatang buas ukuran gunung bangkit dari tanah, menatap manusia yang ketakutan di bawah dengan satu mata merah raksasanya. Itu bahkan tidak bisa merasakan peluru, bahan peledak, atau senjata api dan laser yang digunakan di sana. Monster itu hanya mengabaikannya dan membunuh hampir semua penyerangnya dengan satu sapuan cakarnya. Dalam tindakan putus asa terakhir, berharap untuk membunuh atau setidaknya memperlambat binatang itu, staf di area 179 membuat pengorbanan terakhir dan meledakkan seluruh persenjataan nuklir di tempat. Ledakan itu menghancurkan seluruh fasilitas dalam sekejap dan melepaskan gelombang kejut radioaktif yang membawa kehancuran bermil-mil. Tapi itu tidak cukup. SCP-2317K berjalan keluar dari awan jamur tanpa goresan padanya, siap untuk menunjukkan kepada dunia manusia apa arti kehancuran yang sebenarnya. Pada titik ini, pertempuran sudah secara efektif kalah, tapi organisasi menolak untuk menyerah tanpa perlawanan. Mereka mengirim semua gugus tugas taktis yang tersedia, termasuk gugus tugas taktis NU-7 Hammerdown, satuan tugas kekuatan batalion bersenjata lengkap yang dibuat untuk memerangi ancaman terbesar dan terluas yang bisa dibayangkan. Dan itu bahkan bukan hanya organisasi. Ancaman eksistensial sejati memiliki cara untuk menyatukan manusia. Karena KGG dan bahkan pemberontak kekacauan untuk sementara mengesampingkan perbedaan mereka untuk bertarung dengan si pemakan. Tapi apakah semua itu cukup? Rentetan rudal penjelajah dan ICBM tidak mampu untuk menghentikan serangan si pemakan. Karena itu mengamuk menghancurkan kota-kota pada awalnya, lalu wilayah, lalu seluruh negara. Kumpulan jet dan helikopter yang diacak-acak jatuh dari langit dengan pukulan biasa. Makhluk itu membuldoser lanskap yang penuh dengan tank dan kendaraan artileri berat. Itu mematahkan kapal induk menjadi dua saat mengarungi lautan, secara sistematis menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Bahkan meriam orbit satelit dan senjata energi berat KT-5 juga dikenal sebagai Samsara tidak mengganggu si pemakan. Itu akhirnya membuahkan hasil. Skenario akhir dunia tingkat XK yang ditakuti, dan tidak ada ahli dari organisasi, teknologi canggih, atau sumber daya tak terbatas yang dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Mereka membantu dalam upaya evakuasi, menyelamatkan sebanyak mungkin orang dari bahaya saat si pemakan mengamuk dan menghancurkan. Tapi bahkan itu tidak lebih dari mengulur waktu. Akhirnya si pemakan akan menghancurkan mereka semua. Tidak akan ada yang tersisa. Dan yang bisa dilakukan Dr. James Long hanyalah menonton tanpa daya dari lokasi 91 yang hampir kosong, menunggu gelombang kehancuran mencapainya. Tentu saja karyawan organisasi lainnya yang paling menonjol, agen senior Swankish dari Departemen Ekstra
Mesra U punya kekhawatiran lain. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengarsipkan data untuk ekstraksi. Ekstraksi kemana, kamu bertanya? Mengingat dunia tampaknya akan berakhir di sini. Nah, dunia 7392 Epsilon Biru 5 atau dikenal sebagai alam semesta kita sekitar tahun 1993. Organisasi bekerja di multi dunia dan skenario akhir dunia tingkat XK di satu alam semesta benar-benar belum tentu menjadi masalah di alam semesta lain. Atas perintah Dewan O5, agen Kish dan anak buahnya ditugaskan untuk mengekstraksi data dan anomali berharga seperti SCP-173 dari alam semesta terkutuk. O5 tahu bahwa alam semesta Dr. Long, alam semesta 5643, Gamma Orangnya Delta, dijadwalkan untuk kunjungan apokaliptik dari si pemakan dunia dalam waktu dekat. Itu sebabnya tim Mesra U masuk untuk mengekstrak semua yang layak disimpan. Dr. Long dan jutaan karyawan tingkat 4 dan di bawahnya dari alam semesta organisasi itu tidak pernah diberitahu tentang ajal mereka yang akan datang. Lagi pula, hal semacam itu mungkin bisa menyebabkan stres yang tidak perlu, dan apa yang tidak mereka ketahui tidak akan menyakiti mereka, sampai tentu saja itu menyakiti mereka. Pada tahun 1993, alam semesta SCP yang anomali dan terkutuk ini dibagi di antara berbagai lokasi penahanan yang berlaku di alam semesta kita. SCP-173, seperti yang sudah kamu ketahui, berakhir di lokasi 19. Tapi sayangnya bagi orang-orang yang bekerja di sana, semua data aktual pada file entitas ini hilang. Sejauh yang mereka tahu, 173 tidak lebih dari patung besar dan aneh dengan sifat yang tampaknya berbahaya. Saat pertama kali menempatkannya di ruang penahanannya di sayap Euclid lokasi 19, legenda organisasi Dr. Bright tidak menyadari apa yang dia miliki di sini. Dia menugaskan Dr. William Moto untuk memulai penelitian tentang entitas tersebut. Dia merekomendasikan agar peneliti membawa 2 tingkat D untuk pengujian. Ketika Dr. Moto dihadapkan dengan file kosong dari entitas anomali, dia menghela nafas dan mulai menulis sesuatu di kotak deskripsinya. Pindah ke lokasi 1993, asalnya masih belum diketahui. Bukankah itu cerita mini yang menyenangkan? Sekarang kita tahu bagaimana SCP-173 masuk ke lokasi 19 dan apa yang mungkin terjadi di alam semesta kita sendiri pada tahun 2045. Jadi ingat, jika kamu pernah melihat agen Sven Kish merencanakan pemindahan anomali dari lokasimu, mungkin pertimbangkan untuk menggunakan beberapa video atau mungkin pertimbangkan untuk membayar uang muka di bunker kiamat yang bagus dan nyaman di Islandia. Kamu tahu cerita lain yang kamu mau kita bahas? Beritahu kami di kolom komentar. Sekarang tonton SCP-001 saat hari kehancuran dan SCP-1730 apa yang terjadi di lokasi 13, kompilasi cerita lengkap untuk kisah-kisah yang lebih menakutkan dari organisasi SCP.